Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arneta Rewinanda, kelas 21 1A11, jurusan Administrasi Perkantoran, kampus Universitas Bina Sarana Informatika. Pada hari ini, saya akan membuatkan video tentang tutorial di dalam PowerPoint. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat video tentang tutorial cara membuat presentasi di aplikasi Microsoft PowerPoint. Sebelum saya ke tutorialnya, ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan dalam membuat materi presentasi yang baik. Yang pertama, pergunakan desain yang konsisten. Batasi jumlah baris dan kata dalam setiap slide. Diutamakan poin dari materi presentasi yang akan disampaikan. Pergunakan warna teks dan latar belakang yang kontras sehingga dapat mudah dibaca oleh peserta. Hindari penggunaan animasi dan sound effect yang berlebihan. Pergunakan pemakaian tombol-tombol penghubung antar slide. Pergunakan grafik atau gambar dalam menggambarkan informasi lebih banyak dibandingkan menggunakan teks. Setelah saya membacakan syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam membuat materi presentasi yang baik, selanjutnya saya akan ke tutorialnya. Jadi saya sudah membuat materi presentasinya. Kita ke dokumen dulu. Ke dokumen kita bisa cari yang tadi saya materinya itu materi presentasinya tentang COVID-19, virus corona di Indonesia ini. Sebentar. Nah ini isi materi presentasi yang tadi saya sudah cari atau saya isi. Di sini ada 6 slide yang saya gunakan di materi presentasi saya untuk sebagai contoh saja. Kalau kita ingin menambahkan slide baru, kita bisa ke akhir slide dan kita bisa menambahkan atau mencet yang tombol new slide. Di layout ini ada beberapa macam bentuk slide-nya atau bentuk layout-nya. Yang title slide ada yang layout seperti biasa, yang kotak atas judul dan kotak bawah itu isi subtemanya. Ada juga yang title and content. Dia judulnya, atasnya itu judul dan di bawahnya itu untuk menggunakan tabel, chart, video maupun gambar. Ada juga yang section header. Di sini dia sama seperti title slide yang pertama. Di sini dia judul dan di bawahnya isi. Dan seterusnya ada to content, ada comparison, the only, blank, content with caption, dan picture with caption. Di to content ini dia tuh di bagian kotak atasnya dia tuh isi, dan di bagian kotak dua bawahnya itu dia bisa menggunakan tabel, gambar, video maupun chart, dan di kotak sebelahnya juga bisa menggunakan tabel, chart, video maupun gambar. Kalau di comparison dia berbeda dengan to content. Kalau di comparison, di bagian atas ini menggunakan judul. Jadi slide ini, layout ini dia bisa menggunakan perbandingan, gunakan untuk perbandingan. Di kotak atas dia judulnya, di kotak tengahnya dia bisa menggunakan judulnya, judul misalnya perbandingan antara rumah satu atau orang satu ke orang dua. Di sini kita bisa menggunakan, misal judulnya rumah satu dengan rumah dua. Terus di sini kita bisa menggunakan tabel, chart, video maupun gambar. Di sini juga kita bisa menggunakan tabel, chart, video maupun gambar. Di layout selanjutnya ada title only. Title only itu lanjutan dari slide sebelumnya. Misalnya slide sebelumnya kita nggak muat nih isinya, jadi kita bisa menambahkan new slide dan bisa mencet layout yang title only untuk lanjutan dari slide sebelumnya. Kalau yang content with caption itu dia tuh di kotak atasnya, di sini dia ada 3 kotak. Yang kotak 2 ini yang atasnya dia tuh judul, jadi bawahnya isinya. Dan di kotak satunya yang sampingnya itu dia bisa menggunakan tabel, gambar, chart maupun video. Dia berbeda dengan picture caption. Kalau yang picture caption dia cuma menggunakan gambar. Kalau di layout sebelumnya dia bisa menggunakan tabel, chart, video maupun gambar. Kalau di layout ini dia cuma menggunakan gambar saja. Tapi sama seperti sebelumnya, di sini judul dan isinya. Kalau kita ingin menggunakan table, picture,
audio, video, word out, text box, kita bisa ke insert. Kalau kita ingin menggunakan table, kita bisa ke insert dan mencet table, dan kita pilih table mau yang kita gunakan dengan slide kita masing-masing. Kalau kita ingin menggunakan picture, kita bisa ke insert, terus kita bisa pilih yang picture. Kita bisa pilih picture di dalam dokumen yang sudah kita simpan, dan kita pencet OK, dan nanti gambar tersebut bisa ada di dalam slide-nya. Kalau kita ingin menggunakan shape, kita bisa ke insert dan pilih shape. Di sini ada shape-nya yang bisa kalian gunakan dengan selera kalian masing-masing. Dan di sini ada chart, ada by column, ada line, ada P, ada bar, area, axis, stock, surface, radar, combo. Jadi bisa kalian pilih sesuai dengan yang kalian gunakan saja. Kalau kalian lagi menggunakan kolom, kalian bisa menggunakan kolom. Kalau kalian ingin menggunakan line, kalian menggunakan line, dan seterusnya. Jadi kalau kalian ingin menggunakan kolom, bisa kalian pencet kolom dan pencet OK. Nanti di PowerPoint-nya akan tampil seperti ini. Mohon maaf, hapus dulu. Sebentar. Ya, kita sudah hapus. Di bagian insert lagi, di sini ada text box, terus ada word art. Kalau kita ingin menggunakan word art itu kita ingin kayak tulisan kita tuh lebih berwarna, kita jadi bisa menggunakan word art. Yang dimaksud dengan text box itu, text box itu dia kita bisa mengetahui ini slide yang sudah kita kerjakan berapa. Jadi nanti akan tampil di bawah pojok sebelah kiri. Jadi slide 7 of 7, di sini ada 7 slide. Jadi akan tampil di sini slide berapa yang sudah kita kerjakan. Terus ada juga video. Video itu terbagi dengan dua. Ada video melalui link, dan ada video melalui dokumen. Jadi kita misalkan cari video di YouTube, jadi kita saling link YouTube-nya dan kita pilih yang online video. Kalau di saya online video, jadi di sini nanti akan tampil YouTube dan kita akan salin linknya, dan nanti akan muncul videonya dan akan nampil di bagian slide-nya. Kalau di bagian audio, kita audio online itu mungkin dari Microsoft Office atau dari Google atau dari yang lainnya. Kalau di bagian audio on my PC itu dia di dokumen. Jadi kalian bisa record suara kalian, terus kalian simpan ke dokumen. Nanti kalau kalian ingin pilih audio, kalian bisa pilih yang audio on my PC. Kalau yang record audio, kalian bisa merecord suara kalian secara langsung. Jadi seperti ini. Di bagian desain ini kita bisa menggunakan desain-desain yang sesuai dengan kalian. Misalnya saya ingin desain ini, warna ini ketutup, jadi kita harus menampilkan latar belakang atau warnanya itu dengan jelas agar para pembaca mudah mengerti dan mudah dibaca oleh para pembaca. Misalnya saya pilih ini, jadi ini slide ini lebih mudah dibaca karena tampilannya mudah, tampilannya tuh lebih kontras, jadi para peserta mudah mengerti dan mudah membacanya. Di bagian transisi juga ya, jadi kita bisa menggunakan transisi di bagian presentasi yang akan kita gunakan. Di animasi juga kita bisa menggunakan efek asal tidak berlebihan. Di bagian slideshow, di bagian view dan view. Di view itu kita bisa mengatur tampilan bentuk presentasinya, bisa online view, slide sorter, notes page, dan reviewing view. Jadi kita bisa mengganti atau mengatur bentuk tampilan presentasi kita. Misal seperti ini, kita pencet outline view. Jadi bentuk tampilannya seperti ini, karena kita sudah mengganti atau mengatur tampilannya. Kalau slide center seperti ini. Kalau notes page seperti ini, jadi dia seperti notch gitu. Jadi saya kenal. Nah, inilah video tutorial membuat presentasi di Microsoft PowerPoint. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.